Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama tema 8, muatan pelajaran IPS, jenis-jenis pekerjaan. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.4, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. KD 4.4 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apakah ayah dan ibu kalian bekerja, anak-anak? Mengapa mereka harus bekerja? Orang tua kalian harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pekerjaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memenuhi kebutuhan hidup, bekerja pun dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh kehidupan yang baik dan layak. Pekerjaan dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, orang tua kalian termasuk yang mana ya? Apakah menghasilkan barang atau pekerjaannya menghasilkan jasa? Supaya lebih memahami, kita akan belajar bersama pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, anak-anak. Petani menghasilkan hasil pertanian seperti padi, sayur-sayuran, jagung, palawija, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua adalah nelayan. Nelayan menghasilkan atau menangkap ikan. Contoh yang ketiga adalah koki. Koki menghasilkan berbagai jenis masakan. Yang keempat, contohnya adalah perajin. Perajin menghasilkan barang kerajinan. Bisa gerabah, bisa juga sepatu, atau keramik, dan lain sebagainya. Selain keempat contoh yang Bu Tina berikan, masih banyak lagi pekerjaan yang menghasilkan barang, anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau tadi pekerjaan yang menghasilkan barang, hasilnya berupa barang. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa, itu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Jasanya bisa dinikmati oleh orang lain, anak-anak.
pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa diantaranya adalah dokter. Dokter bekerja menghasilkan jasa di bidang kesehatan, mengobati orang sakit. Contoh kedua adalah guru. Guru bekerja di bidang pendidikan. Contoh ketiga adalah tukang cukur rambut. Nah, ini menghasilkan jasa berupa potongan rambut ya anak-anak ya, biar rambutnya terlihat rapi, seperti itu. Berikutnya adalah tukang pos. Pak Pos atau tukang pos ini menghasilkan jasa dengan mengirimkan surat ke tujuan. Contoh berikutnya adalah polisi. Polisi ini menghasilkan jasa untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Nah, ini contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selain kelima ini masih banyak lagi anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa membedakan ya pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Mata pencarian penduduk. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah, anak-anak. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai tentunya berbeda dengan mata pencarian penduduk di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Penduduk di daerah pantai mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang. Pedagangnya di sini biasanya pedagang ikan ya anak-anak ya. Petani garam dan perajin. Biasanya kalau anak-anak pergi ke pantai, di situ dijual barang-barang kerajinan yang bahan-bahannya itu dari pantai. Bisa seperti kalung-kalungan mote, ya seperti itu. Nah, itu bahan-barang kerajinan yang dihasilkan oleh perajin di daerah pantai. Penduduk di dataran rendah mayoritas bermata pencarian sebagai buruh. Ada yang buruh tani, ada yang buruh pabrik, ada yang petani, ya anak-anak ya. Ada yang pedagang, pedagangnya bermacam-macam. Ada peternak, bisa peternak sapi, peternak ayam, kambing, dan lain sebagainya. Sedangkan penduduk yang ada di dataran tinggi bermata pencarian biasanya sebagai petani sayuran atau buah-buahan. Biasanya peternakannya itu lebih didominasi oleh sapi, ternak sapi. Ada pedagang, pedagang sayur, pedagang buah. Ada pekerja perkebunan, misalnya buruh pabrik teh atau buruh pabrik kopi dan lain sebagainya. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di kota. Biasanya penduduk yang tinggal di desa itu bermata pencarian sebagai petani, buruh, peternak, pedagang, atau bekerja di perkebunan. Sedangkan penduduk yang tinggal di kota biasanya bekerja sebagai pegawai kantoran, wira swasta, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak,
Tadi anak-anak sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Nah, nanti anak-anak bisa mengelompokkan pekerjaan orang tua kalian masing-masing itu ke dalam jenis yang menghasilkan barang atau jenis yang menghasilkan jasa. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan